Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Yulianti Wulandari dengan NIM 2111250066. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di sini saya akan membuat tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Anak dalam Keluarga dengan dosen pengampu Bunda Wiwinda MAG. Baiklah, saya akan membahas tentang menganalisis pengalaman siswa pada perkembangan anak. Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Sekarang ini telah banyak orang tua yang menerapkan beberapa pola asuh yang berbeda-beda kepada anak mereka. Macam-macam pola asuh. 1. Pola asuh otoriter. 2. Pola asuh demokratis. 3. Pola asuh permisif. Pola asuh orang tua terhadap anak usia dini. Karakter seorang anak dibentuk melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang pertama bagi anak adalah lingkungan keluarga. Di dalam lingkungan keluarga, seorang anak akan mempelajari dasar-dasar perilaku yang penting bagi kehidupannya. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua. Pendidikan orang tua. Pendidikan dan pengalaman orang tua dalam perawatan anak akan mempengaruhi persiapan mereka menjalankan pengasuhan. Pengasuhan antara lain terlibat aktif dalam setiap pendidik anak, mengamati segala sesuatu dengan berinteraksi pada masalah anak. Tingkat sosial ekonomi. Orang tua berasal dari tingkat sosial ekonominya menengah, lebih bersikap hangat dibandingkan orang tua yang berasal dari sosial ekonomi yang rendah. Kepribadian orang dapat mempengaruhi pola asuh yang konservatif, cenderung akan memperlakukan anak dengan otoriter. Lingkungan banyak mempengaruhi perkembangan anak, maka tidak mustahil jika lingkungan juga ikut serta mewarnai pola-pola pengasuh yang diberikan orang tua terhadap anaknya. Selanjutnya yaitu analisis faktor yang mempengaruhi pengasuhan anak dalam keluarga. Pengertian pola asuh. Pengasuhan anak secara etimologi. Pola berarti bentuk, tata cara, sedangkan asuh berarti menjaga, merawat, dan mendidik. Sehingga pada pola asuh berarti bentuk atau sistem dalam menjaga, merawat, dan mendidik. Jika ditinjau dari metodologi, pola asuh anak adalah suatu pola atau sistem yang diterapkan dalam menjaga, merawat, dan mendidik seseorang anak yang bersifat relatif konsisten dan waktu ke waktu. Jenis-jenis pola pengasuh anak dari gaya. 1. Jenis-jenis pola pengasuh anak. 1. Pola pengasuh otoriter. 2. Pola pengasuh demokratis. 3. Pola pengasuh permisif. 4. Pola asuh pelentaran. Gaya pengasuh anak. 1. Otoriter. 2. Liberal. 3. Egaliter. 4. Tidak terlibat. Faktor dari yang mempengaruhi pola asuh anak yaitu 1. Budaya, pendidikan orang tua, status sosial ekonomi. Syarat pola asuh keluarga yang efektif. 1. Pola asuh harus dinamis. 2. Pola asuh harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. 3. Ayah ibu mesti kompak. 4. Pola asuh mesti disertai perilaku positif dari orang tua. 5. Komunikasi efektif. 6. Disiplin. 7. Orang tua konsisten. Baiklah, selanjutnya saya membahas tentang interaksi pengasuh dalam keluarga. Interaksi manusia disebut sebagai makhluk sosial, sering disebut sebagai makhluk individu yang mempunyai keinginan untuk memperbaiki diri sendiri. Sedangkan dalam kategori makhluk sosial, manusia selalu berkeinginan untuk melakukan interaksi dan hubungan dengan orang lain karena akan timbul dalam diri manusia ini itu sendiri rasa untuk mencari orang lain untuk berinteraksi. Prinsip-prinsip interaksi simbolik yaitu 1. Kemampuan berpikir dibentuk oleh interaksi sosial melalui interaksi sosial maupun mempelajari makna dan simbolik yang memungkinkan mereka menjalankan. 2. Kemampuan manusia untuk berpikir. 3. Makna dan simbolik memungkinkan untuk bertindak dan berinteraksi. 4. Manusia mampu mengubah makna dan simbol yang mereka gunakan dalam
berinteraksi dengan diri mereka sendiri yang memungkinkan mereka menguji serangkaian peluang tindakan. 6. Pola-pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan tersebut membentuk kelompok masyarakat. Konsep pengasuhan anak adalah RPM3, singkatan dari Responding, Monitoring, Mentoring, dan Modeling. Dari kelima konsep tersebut mempunyai arti sebagai berikut. 1. Responding, 2. Repeating, 3. Monitoring, 4. Mentoring, dan 5. Modeling. Interaksi pengasuhan berkaitan dalam 1. Interaksi suami istri, 2. Interaksi orang tua anak, 3. Interaksi sibling, 4. Interaksi pengasuhan. Itulah tadi pemaparan hasil jurnal yang telah dibahas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa berguna untuk kedepannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.